Masih Bu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal layli hadarna fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya sallimu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Kanalimun, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama Jambi pada dalam negeri, yang saya hormati Pak Imam Khotibul Qorin, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang tengah berhadir pada malam hari ini. Meskipun kita sedang dirundung duka, bukan berarti kita tidak boleh bersyukur ataupun mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah saudara kita ini. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, telah berpulang ke hadaritnya, yaitu saudara kita M. Toto Sayuti bin Usali, usia 54 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, 1 orang menantu, 2 orang cucu dan andai tauran serta kaum kerabat. Kemudian di hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, malam hari ini kita melaksanakan takziah tidak sama dengan malam-malam biasa, Pak. Kalau malam-malam biasa kita tidak tarawihan, siangnya tidak puasa, jadi agak panjang dikit, tidak apa-apa. Tapi kalau malam itu jangan panjang-panjangnya, kata ibu-ibu tadi. Kami telah mulai ngantuk, tak? Tidak apa-apa, Bu. Kita ambil yang paling singkat lah. Jadi bapak-bapak, ibu saya hormati, persoalan hidup dan mati ini kalau kita katakan biasa nanti tidak enak dengarnya. Tapi itulah kenyataannya. Kalau ada yang lahir itu biasa. Kalau ada yang berpulang itu juga biasa. Yang tak biasa itu adalah perasaan kita. Itu jarang. Misalnya hari ini keluarga kita di sini Pak Toton berpulang. Nah, keluarga kita belum, jarang, entah kapan. Tahu-tahunya kita besok. Jadi tidak ada kata lain dalam kehidupan ini kecuali bersabar terhadap apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena pilihan Allah tidak pernah salah, tidak pernah buruk. Tapi kadang-kadang itu yang salah menafsirkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, dalam kesempatan ini saya nak menyambung baik cerita daripada Ustadz itu sewaktu acara nuzul Quran. Jadi kita ini melaksanakan takziah di bulan Ramadan malam ke yang 21.
Malam tarawih ini 21, kalau puasa ini 20 hari sudah kita lewati. Nah, kira-kira 3 hari yang lalu masjid-masjid kita melaksanakan nuzul Quran. Nah, saat Ustadz kita menjelaskan cerita nuzul Quran, tidak pernah mereka itu tidak menggunakan ayat surat Al-Alaq. Pastinya bawa surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai ayat 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Apa lagi Pak ini? Dan seterusnya. Ya itu kalau Pak, kadang-kadang walaupun Ustaz lupa. Jadi begitu. Hanya saja pada malam-malam nuzul Quran itu tidak diuraikan Pak. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak diuraikan. Nah, malam ini sebenarnya ayat itu berkaitan dengan masalah hidup dan mati kita. Baik, kita coba menguraikannya. Jadi waktu itu Nabi Muhammad lagi ngumpul-ngumpul dengan sahabat. Jadi kata Nabi, ini wahyu pertama turun. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alamat insana malam ya'lam. Seterusnya dibacakan oleh Nabi begitu. Tetapi Nabi tidak menguraikan semuanya. Diuraikan saja ayat 1. Diuraikan ayat 1 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Nabi berkata itu, sahabatnya saling tengok-tengok. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, sewaktu Nabi ngomong itu, sahabat tuh saling tengok-tengok, Pak. Yang satu nengok siko, nengok situ, tapi senyum-senyum gitu. Nah, kenapa mereka senyum-senyum? Karena mereka tahu Nabi ini kan tidak bisa baca, Pak. Tidak bisa nulis. Tapi ngapa perlu beliau ini nyuruh sahabat baca? Kalau kita salah baca, Pak, siapa udah nunjukkannya? Nah, kira-kira begitu. Lalu oleh Nabi, ya sudahlah, kamu tuh senyum-senyum tuh pasti menggelakkan saya, katanya. Nah, kata sahabat, tidak ya Rasulullah, kami tidak ada menggelakkan Anda, tidak. Iyalah. Tapi begini, yang saya maksud dengan Iqra atau baca di sini, bukan baca buku, bukan baca tulisan. Kenapa seperti itu? Karena saya tak bisa baca. Saya tidak nulis. Benarlah senyuman Anda tadi. Kalau seandainya terjadi kesalahan membaca, saya tidak bisa menunjukkan Anda. Nah, tetapi Iqra di sini maksudnya adalah dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu butuh suatu kepahaman. Nah, itulah Iqra. Itulah baca. Nah, misalnya begini, kita sedang ronda malam, tiba-tiba kita dengar ada kresek-kresek. Nah, kita fokus mendengar. Itu namanya membaca dengan pendengaran. Atau kita melihat seseorang dari jauh, fokus dengan penglihatan. Itu namanya membaca dengan penglihatan. Atau kita sedang ngumpul-ngumpul, lampu kita padam, maka kita meraba-raba. Ini korek, bukan, ini HP. Oh, ini mangkuk, ini korek, ini lilin. Itu membaca dengan perasaan. Nah, itulah yang disebut dengan membaca menurut Rasulullah waktu itu. Jadi dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu untuk suatu kepahaman. Tetapi sahabatku, kalian tidak akan bisa membaca
kalau tidak dengan nama Tuhan. Kalau tidak dengan nama Tuhan. Pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, apa itu dengan nama Tuhan? Siapa dianya yang dengan nama Tuhan? Langsung Nabi nunjuk, yang dengan nama Tuhan itu ada dalam dada kamu masing-masing. Dialah yang mendengar di telinga kamu, dialah yang melihat di mata kamu, dialah yang merasa di hati kamu, dialah yang berpikir di otak kamu. Itulah roh kita masing-masing. Kemudian sahabat nanya lagi, kenapa dia dikatakan dengan nama Tuhan? Nama Tuhan yang keberapa yang disandarkan oleh roh? Maka dijawab oleh Nabi, yang disandarkan oleh roh tadi adalah nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah itu dia. Jadi semua ruh itu namanya satu, yaitu Mukmin. Tapi panggilannya banyak. Ada Didi Kanada misalnya, ada Abu Fikri, ada Pak Toton. Itu panggilannya. Tapi namanya cuma satu, Al-Mukmin. Nah oleh sahabat ditanya lagi, kenapa namanya Al-Mukmin? Atau kenapa namanya orang yang percaya kepada Tuhan? Apa sejarahnya? Apakah dia percaya kepada Tuhan karena banyak baca buku? Atau karena banyak dengar ceramah? Kata Nabi tidak. Memang dia pernah berhadapan dengan Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, menatap pada Tuhannya. Waktu itu sedang berada di dalam Baitullah Hakikat. Maka Nabi Muhammad membaca surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ataqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua roh anak Adam. Nah itu dia, termasuk roh kita Pak, termasuk roh kita Ibu. Waktu itu aku angkat saksi atas diri mereka satu persatu, tanggung-tanggung, seorang-seorang. Aku tanyakan kepada mereka, hei, adakah tidak aku di Tuhan kalian? Nah karena dia nengok kepada Tuhannya, karena dia mendengar suara Tuhannya, karena dia berhadapan ke Tuhannya, tentu dia jawab, bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Nah sejak itulah mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Makanya mereka bernama Al-Mukmin. Nah itu dia. Nah sayang 1000 kali sayang, kajian ini kan jarang dibuka pada akhir zaman ini. Sehingga kalau kita cerita Al-Mukmin atau orang beriman, pasti dia tahu, wah orang beriman ya kita kelak. Seketika kita membicarakan orang beragama lain, tidak kita akui. Padahal Al-Mukmin atau orang beriman itulah nama setiap ruh itu. Pada waktu itu situasi dan kondisi ruh adalah cahaya. Nah kalau cahaya kan berarti belum lanang, kan belum dino. Tetapi nantinya ada dalam dada lanang, ada dalam dada dino, ada dalam dada orang Arab, orang Amerika, Cina, ada juga dalam dada orang Indonesia. Nah itulah yang dimaksud dengan kamu itu umat yang satu dan kamu itu bersaudara. Innamal mu'minul ikhwah. Sesungguhnya yang orang beriman itulah bersaudara. Itu masih dalam posisi nol itu. Dalam posisi nol. Nol artinya belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Itu sebabnya kenapa? Hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu aqimis sholat. Hai orang beriman, dirikan sholat. Artinya apa?
dia tuh belum sholat, dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya, hai orang beriman, laksanakan puasa. Apa maksudnya? Dia tuh belum puasa. Jadi panggilan ini untuk semua ruh, bukan untuk roh Islam baik. Karena yang punya Allah tuh kan kita baik, topo tuh punya juga. Hanya saja, kalau orang di luar agama kita tidak melaksanakan ibadah tadi, dia harus bersyahadat dulu. Itu kuncinya. Nah, dari sinilah Nabi Muhammad memberikan pendidikan kepada kita. Di dalam dada kita ada ruh, dalam dada orang lain ada ruh. Nak tino, nak lanang, nak Islam, nak non-Islam, nak bangsa manapun, rohnya sama. Nah, roh itulah rasa. Rasa yang ada di diri kita masing-masing. Nah, nanti masuk Rasul itu kepada pendidikan berikutnya. Iqra wa rabbukal akram. Nah itu. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Nah, jak mana kita nak memuliakan Tuhan? Berbentuk laidah, bersuara laidah. Kita tak tahu macam mana kenyataan dia. Rupanya kata Nabi, Iqra wa rabbukal akram itu maksudnya adalah hormati, hargai, muliakanlah yang datang daripada Tuhan. Dia arab dado kita, arab dado bini kita, arab dado anak kita, ada dalam dado tetangga dan masyarakat lain. Nah, muliakan mereka itu. Seketika kita menghormati mereka, memuliakan mereka, artinya sama dengan memuliakan Tuhan. Seketika kita menghinakan mereka, mencaci mereka, menyakiti mereka, sama artinya kita dengan menyakiti Tuhan. Jadi itu cara jenjangnya kalau kita hendak menuju Tuhan. Jadi itu cara Nabi menyampaikan kajian. Itu makanya zaman Nabi dulu, orang tidak berani menghina saudaranya, tidak berani. Mencaci maki saudaranya, tidak berani. Menyakiti saudaranya, tidak berani. Bukan takut. Karena dia tahu, kalau saya sakiti Pak Didi, otomatis sama dengan menyakiti Allah. Bukan berarti Pak Didi ini Allah, tapi yang di dalam dada Pak Didi itu adalah ruh, itu daripada Allah. Tapi kalau saya berikan kesenangan kepada beliau, sama dengan menyenangkan Allah. Bukan kalau beliau Allah, tidak. Tetapi dalam dada beliau ada yang datang dari Allah. Nah, itu yang sebenarnya timbang raso. Timbang raso. Nah, kalau kita ini kan tidak. Lemak di kita, sakit di orang, masa bodoh. Untung di kita, rugi di orang, masa bodoh. Nah, yang model ini tidak baca beragama, kata Nabi. Kenapa sedemikian? Karena agama itu didirikan di atas rasa yang sama. Di atas timbang rasa tadi. Jadi kalau nabak agama itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu sulit niat. Baca deh kita timbang rasa, senang di kita, senang di orang, sakit di kita, sakit di orang, itu sudah cukup. Tinggal kita melaksanakan ritual-ritualnya saja. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Berikutnya pertahankan timbang rasa. Nah, itu. Nah, makanya kita disuruh puasa oleh Allah dan Rasul supaya kita merasakan zaman Rasul tidak makan. Itu. Selama kan kita kenyang nih. Kita kira orang kok kenyang loh. Ada di antara orang banyak ini yang tidak kenyang, bahkan ada tidak makan. Nah, mudah-mudahan kita timbul timbang rasa kita untuk ngasih orang makan. Atau setidak-tidaknya membuka loka bagi mereka sehingga mereka dapat uang dan bisa makan sebagaimana kita makan. Itu pelajaran yang ada pada bulan Ramadan ini. Berkaitan dengan ruh mereka masing-masing. Itu. Makanya kita kenal istilah. Nanti kan kalau bulan puasa lapar, mulai fajar kita sahur, berbunyi baru kita berbuka.
Disengaja oleh Tuhan menyuruh kita lapar, supaya kita merasa lapar, merasa lita. Supaya apa? Supaya kita tahu orang itu juga kayak itu. Nah, apa yang timbul dalam batin kita? Adakah kesadaran kita kalau lapar itu tidak lemah, lesu itu tidak lemah, tidak berpiti itu tidak lemah? Nah, inilah awal sosial itu muncul. Makanya ada kebukuan, ngantek kebukuan, saling antarkan kebukuan. Kan itu dididik oleh Islam seperti itu. Nanti datang pula masa zakat fitrah. Nah, ada pula zakat fitrah. Itu kan, ada zakat mal pula, zakat profesi pula. Dalam rangka itu. Nah, kalau datang pula lebaran, anak kita berbaju lebaran, ada profit THR, ada kawan tidak berbaju lebaran, ada anaknya tidak punya belanja THR tadi. Sementara jangan-jangan itu beredar, aduh. Nah, bagaimanakah sikap kita nanti melihat lingkungan kita? Itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul dalam hidup ini. Nah, kalau kita baca itu, mudah-mudahan Allah sayang kepada kita, Rasul sayang kepada kita, dan kita diberi petunjuk dalam hidup ini. Terutama petunjuk jalan mati. Itu dia. Ya Bu, petunjuk jalan mati. Kalau roh ibu keluar, balik ke mana? Ayo. Balik ke mana, Pak? Enak kita dengarnya. Kalau roh kami keluar, Pak, balik kepada Allah. Lemaknya, karena ada tulisannya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tulisannya. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Apakah benar begitu? Kalau datang dari Allah itu benar. Tapi kalau kembali kepada Allah itu telah dulu. Kenapa? Kalau datang daripada Allah, itu Allah yang melakukan prosesnya. Allah yang ngaturnya. Tapi kalau datang kepada Allah, ada caranya. Kita yang berusaha. Itu. Sama cak saya kan datang dari Rawamamur ke Kandalimun, acara takziah. Kelak harus balik ke Rawamamur lagi, jangan balik ke mana-mana, kelak salah dulu, termasuk kamar orang saya. Nah, untuk tahu Rawamamur, saya harus pelajari mana itu Rawamamur, cak mana cara pergi ke Rawamamur, supaya saya nanti anten saya pulang, kan begitu. Nah, inilah persoalan yang selalu saya angkat di dalam acara-acara takziah. Itu yang paling pokok sebenarnya. Yang pertama, menemukan rasa sosial kita, solidaritas kita terhadap sesama umat, sesama kaum, sesama bangsa manusia. Itu tidak menunjukkan agama mana, Pak. Nah agama luar, nah agama dalam, nah preman, tak preman. Yang namanya pemberian kebaikan itu tidak kita batasi. Tapi utamakanlah keluarga dekat, utamakanlah orang satu akidah dan seterusnya. Begitu. Ngapa itu Pak Abu Fikri? Karena Allah pernah berbicara atau berfirman di surat Al-Qasas, hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana aku berbuat baik. Nah, bagaimana kalau Allah berbuat baik? Tengok dulu nih, ambo nak ngasih udara, tengok dulu, Islam apa tidak? Wah, tidak Islam, tidak perlu dikasih udara itu. Selamat tiup. Oh, saya nak ngasih rezeki nih, dalam bentuk makan minum, Islam apa tidak? Jadi tidak Islam, tidak dikasihnya. Kalau cara itu cara Tuhan, selesai urusan dunia kita bayar dong. Ternyata tidak begitu. Nak dia Islam, nak not Islam, nak reman, nak preman, dikasih galau ke Allah. Bahkan bukan hanya manusia, hewan pun dikasih, tumbuh-tumbuhan dikasih. Bayangkan hewan itu buas-buas, suku makan kawan itulah, membunuh bangsa lain kawan itulah. Tapi Allah tidak berhenti memberikan udara,
memberikan air, memberikan kebaikan. Begitu Allah ajarkan kepada kita. Itu Bapak Ibu saya hormati. Jadi saya punya cerita Pak. Waktu itu saya ngisi ceramah di kampung Kepiri yang ada tubuh di kampung itu. Nah masjid aku lupa saya tuh masjid ke bawah itu. Maaf di sebelah itu ada saudara kita agamanya lain. Pas saya sampai letak motor depan masjid. Jadi ibu itu besar tinggi. Nengok saya itu cara makan Pak. Cara teguh itu, seramnya. Saya pikir saya tidak pernah berurusan dengan orang ini. Tapi terserahlah. Pokoknya saya tidak pernah baca dia dan tidak pernah punya urusan dengan dia. Akhirnya saya masuk ke masjid. Ceramah saya di situ. Didengarnya. Nah, di antara ceramah itu adalah cerita tentang berwudu. Sewaktu kita berwudu, artinya bersih zahir, bersih batin. Jangan dikotori. Jangan mupek orang, jangan mengunjing orang. Orang manapun tidak boleh. Nah, Islam dia, pokoknya tidak boleh kita lakukan itu. Cuma saya ceramah itu Pak. Pas keluar saya dari ceramah tadi, dia langsung dekat dengan saya. Ngeri pula saya Pak. Turun dari rumah itu, nah jangan-jangan ini kacau nih, ada masalah nih malam-malam kayak ini. Rupanya Pak Ustadz, boleh numpang salaman? Boleh Bu, salaman. Salaman. Iya Pak, iya ikut. Kenapa Bu? Baik Pak, alhamdulillah mendengar ceramah tadi. Lah, kenapa? Biasanya Pak, kalau orang ceramah di masjid ini, tahunian kami ini warna beda dengan kawan tuh. Diantam terus. Matilah. Nah, itu mau kerjaan kapi ya taruh. Ada orang kadang gitu bahasanya. Nah Pak Ustaz jangan ngomong kayak itu. Saya kata la ilaha illallah. Saya tanya dengan kawan-kawan saya, ada dia kamu ceramah itu? Ada, ngaku dia, terserah dia kan dia. Ngaku dia dengan kafir. Wah. Saya kata jangan begitu. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kita jangan melihat keluar. Tengok surat At-Tagabun ayat 2. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Dialah yang menciptakan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi Allah dan Rasul bercerita kafir dan beriman itu pada batang tubuh yang satu. Dia tidak cerita orang di luar diri kita. Timbul pertanyaan, mana dia yang kafir pada kita? Jadi jangan kita kira Bapak Ibu saya hormati, mentang-mentang merek kita Islam, di dalam diri kita tidak ada yang kafir, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang mata. Banyak. Kalau kita salah, ditegur oleh suami kita, marah, berarti kita mengingkari kebenaran, mengingkari kebaikan. Dalam bahasa Arab itu kafir. Yang tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan keadilan, tidak suka dengan kebaikan, iri dengki ke orang yang maju, itu sifat keingkaran semua itu. Ada dalam diri kamu, kata Allah. Ada dalam diri kamu, kata Rasul. Jadi kafir itu ke dalam, bukan keluar. Kemudian mukmin yang mana? Mukmin yang saya ceritakan tadi Pak. Itu lalu ditiupkan tubuh kita, dia percaya pada Tuhan. Nah, diharapkan oleh Allah dan Rasul kita ini memenangkan mukmin ini atas kekafiran, bukan kekafiran orang lain, kekafiran diri kita sendiri. Itu. Nah, saya jelaskan ada yang kawan itu sebenarnya begitu kajiannya. Tapi Pak Ustaz kan ada di luar diri kita juga. Sebenarnya sama baik. Sama baik kita dengan dia. Kebetulan mereknya itu merek itu ini. Perbedaan orang dalam agama itu hanya dalam masalah memahami arti Tuhan. Itu saja sebenarnya. Jadi kelompok ini mengartikan Tuhan itu ini. Kelompok ini mengartikan Tuhan itu ini. Amalannya begini. Makanya tadi pecah keyakinan tadi.
hanyalah berbeda cara pandang tentang Tuhan dan pengamalan itu sebenarnya. Oleh karena itu jangan kita saling menyakiti, jangan saling menyenggol, apalagi saling mengatakan kata-kata tadi. Akhirnya ibu tadi, terima kasih yang Pak Ustaz. Kapan Pak Ustaz datang lagi ke situ? Dan saya katakan saya Ustaz mengganti ban sehat saya bu. Waduh, ya, nak nangis dia. Nah, jadi sudahlah ibu, punya usaha baik. Kalau orang kasih, terima, tidak ada apa-apa. Insya Allah nanti sudah sampaikan dengan kawan, jangan lagi ngomong gitu, tidak bagus. Nah itu Pak, Ibu. Jadi kita timbang rasa. Jangan sampai kita beragama ini dikatakan orang cuma beragama. Pak Abu Fikri itu sadar bagus, sholat rajin, sholat malam rajin, puasa Senin Kemis, macam-macam puasa, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi mulutnya kasarnya. Nah, perangainya buruknya. Nah, suka begini, suka begitu, percuma beragama. Nah, ujung-ujung itu. Percuma beragama, bukan percuma, memang belum beragama itu. Karena tidak punya perasaan, tidak pacak nyimbang rasa orang lain, nak kendak itu pula. Waktu itu sudah sesuatu itu memang harus dipikirkan dulu. Nak ngomong, renungkan dulu. Kira-kira lemak tak kalau saya katakan ini kepada orang lain? Kalau tidak lemak, jangan dikatakan. Kalau lemak, lakukan. Nah, itulah caranya ikra warabukal akram. Baca, Tuhanmu muliakan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Muliakan yang datang daripada Tuhan ada dalam dada setiap orang. Itu. Atau kadang-kadang rumah tangga ibu, bapak mentang-mentang suami, mencari duit dia, berjuang dia, ngecek ke ibu sekendak aja, ada boleh itu. Kadang-kadang main marah, main bentak, lambat dikit, mulai ngomel-ngomel, keluar sumpah serapah, macam-macam. Dah bu, dah lama ibu begitu kan. Datang ibu, pernah saya tak ngaku, saya lawan, lagi saya nah. Tersinggung, bro bapak. Nah kalau kita hendak dilawan ini, kita juga harus mengatur rasa kita terhadap ini, kan begitu. Saling menghargai, baru muncul harmonisasi, kedamaian. Jangan kita beda minta dihormati, sementara bini tidak dihormati. Atau sebaliknya, bini minta dihormati, laki tidak dihormati, tidak bisa seperti itu. Harus sama rasa dalam perasaan. Enak di kita, enak di orang. Mudah-mudahan akan lancar jalan kita mati besok. Setuju bu? Tutup ceramah kita. Padahal belum buka ini, baru pembukaan ini, baru pembukaan. Jadi, tahu dikit, tahu lah aku tuh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, roh kita bila yang nak keluar dari badan nanti, dia keluar dari badan, ya, mestinya balik lagi ke tempat Allah tadi. Itu. Makanya pada malam hari ini saya jelaskan, innalillahi, sesungguhnya kami bagi Allah, bukan dari Allah Pak. Kalimat itu innalillahi, kami bagi Allah. Diartikan kami dari Allah, dapat pola. Artinya ada tempat asal kita. Nah, dari mana tempat asal kita? Ceritanya ada pada surat Ali Imran ayat 96-97. Di situ ada kalimat berbunyi begini. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Itu ayatnya. Jadi itu berarti kami tak terjemahkan sekalian, baik. Jadi terjemahan ini sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan, kata Allah.
Sesungguhnya rumah yang pertama kali, kalau pertama kali itu Bapak Ibu, belum ada rumah sebelumnya. Aku yang menjadikan, artinya bukan tukang. Itulah rumah yang di negeri Baka situ. Baka itu negeri di luar alam semesta. Hancur langit, hancur bumi, negeri itu aman-aman saja. Nah, itulah zaman dulu, ayahmu ada. Oh, tidak ada lagi Pak, ayahku sudah kembali ke alam Baka. Pernah dengar itu? Ayahmu kemana? Ayah kami sudah kembali ke alam Baka. Maksudnya sudah kembali ke negeri asal. Jadi di negeri Baka itu ada rumah Allah yang menjadikan, makanya namanya Baitullah. Tapi Baitullah hakikat. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakalkan amin. Di dalam rumah itu ada ayat. Di antara ayat itu ada maqam Ibrahim. Kalau kita orang akhir zaman ini kurang nak berpikirnya, yaudah ayat tanda kekuasaan Tuhan. Tapi kita tidak tahu barangnya. Nah, jadi lengkapnya begini. Hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakalkan amin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Jadi nanti kalau langit diciptakan, bumi diciptakan, isinya ada juga diciptakan, kalau Tuhan minta tunjuk ke dalam rumah itu. Makanya hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Timbul pertanyaan, apakah benar rumah itu petunjuk bagi alam semesta? Jawabnya tidak. Rumah itu tanda baik. Yang petunjuk bagi alam semesta, orang yang ada dalam rumah itu. Siapa orang itu? Orang itulah yang membawa petunjuk. Orang itulah yang membawa agama. Siapa dia? Itulah Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu sudah ada di situ. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini bawa petunjuk, Rasul bawa agama. Rasul ada di situ. Jadi kalau kita tidak minta petunjuk, minta kepada Allah. Kata Allah, ada saya lagi ke Rasul, kita situ. Itu cerita. Kemudian di dalam itu ada ayat-ayat katanya. Dalam rumah itu ada ayat-ayat, di samping Rasul atau Muhammad tadi ada ayat-ayat. Ayat itu ayat apa? Karena pada waktu itu Pak, setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah itu ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Belum ada juz, belum ada nama surah, belum ada ayat. Jadi ayat yang dimaksud itu ayat apa? Nah, seketika Nabi berkata, "Zalikal kitab," sedemikian itu kitab. Oleh sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, kitab itu apa?" Kata Nabi, "Quran." Nah, keluarlah ayat Yasin wal Quran. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal Quran?" Barulah Nabi bukakan rahasia kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah bahwa ayatu bainatu fi sudur. Alazina ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada kamu. Dia menunjuk pada roh kita, Pak. Roh itu ayat. Nah, jadi dalam rumah itu ada ayat-ayat, maksudnya situlah tempat kita berasal dulu. Di situ tempat kita berawal. Dari situ kita datang. Nah, balik nanti ke situ juga. Itu ceritanya. Nah, tadi ada kalimat maqam Ibrahim, Pak Ustaz. Betul. Fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim. Nah, itu. Di dalamnya ada ayat-ayat, ada roh-roh
Di antaranya ada tempat kerja Ibrahim. Itu dia. Rupanya Ibrahim sudah ada waktu itu. Timbul pertanyaan, siapakah Muhammad, siapakah Ibrahim, siapakah kita waktu itu? Nah, kalau nak tahu siapa Ibrahim, buka Al-Baqarah 124, 125. Wa izbatala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'tamahuna. Qala inni ja'iluka imama linnas. Ingat, seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat dan dia berhasil menyelesaikannya, maka kami katakan kepadanya, hai Ibrahim, kami angkat engkau menjadi imam bagi semua manusia. Rupanya Ibrahim di situ imam kita, Pak. Kalau Ibrahim imam, kita makmum. Ibrahim imam, kita makmum. Yang diadoi Ibrahim siapa? Yang kita adoi siapa? Dalam bahasa Arab, kiblat. Siapa kiblat itu? Kiblat itu adalah Muhammad tadi yang membawa petunjuk bawa agama. Jadi ceritanya sudah ada di zaman situ dulu. Itu. Nah, berkatalah Muhammad dengan suatu kalimat yang bunyinya, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Itu mana sebenarnya? Karena roh tadi melihat kepada Allah yang nyata dalam Muhammad, maka dia berkata, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Tuhan jelas Allah, yang dengan Tuhan siapa? Muhammad. Itulah awal pertama kali kita bersyahadat dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi yang aku tengok, yang aku dengar bukan Allah, tapi Muhammad. Itulah kisahnya. Nah, dari situlah gitu turun ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita. Kebetulan casing kita lanang, Pak. Jadilah kita nih. Dari situ Baitullah turun ke dunia, masuk ke kandungan mak kita. Kebetulan casingnya tino, jadilah ibu. Itu ceritanya tuh. Tetapi ingat, yang dalam dadu kita lanang, dalam dadu ibu-ibu itu sama baik. Nur Muhammad, roh galuh itu, dia adalah rasa. Makanya kalau bapak merasakan bulu itu manis, ibu manis tak? Oh, kalau lanang mengatakan bulu itu manis, ibu merasa manis tak? Merasa kan? Kalau ibu mengatakan kopi itu pahit, kami juga mengatakan kopi pahit. Berarti rasa kita itu sama. Nah, kembali lagi cerita tadi, saling harga menghargai tadi. Jangan mentang-mentang kita suami, mentang-mentang kita cari duit, sekendak baik itu marah, misal kan? Sekendak baik kita ngomong. Atau sebaliknya, mentang-mentang gaji suami ini kecil, tukang jaga anak, tukang bersih rumah, kita ke kantor, gaji kita rusak, lemak bayi menuju suami, tidak boleh. Itu tidak Islam namanya. Itu. Nah, balik ke cerita kita tadi. Jadi, roh tadi dari Baitullah dibawa ke dunia. Nah, sebelum masuk ke dunia, ada pintunya, Pak. Pintu antara dunia dan akhirat, antara zahir dan batin. Nama pintu itu Babus Salam, Pak. Nama pintu itu Babus Salam, ada di kota Mekah, di tengah-tengah Masjidil Haram, tepatnya dekat Ka'bah. Itu dia. Jadi siapa yang haji, siapa yang umroh, tengoklah ada Babus Salam. Disitulah lewat ruh tadi masuk ke dunia, masuk ke kandungan ibu, masuk ke badan anak kita, lahir, nangis. Itu. Nah, terjadilah sholat. Dari mana kita datang, di mana kita berada, hadapkan wajah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di situ ada tanda Baitullah namanya Ka'bah. Di Ka'bah itu ada Babus Salam. Itu latihan balik namanya. Latihan pulang pergi. Supaya nanti kalau keluar roh kita tahu tempat balik itu tempatnya.
Itu makna sholat pada hakikat, Pak. Itu ibu. Jadi kalau ibu-ibu takbir Allahu Akbar, mantap. Teringat Ka'bah, tahu pintu balik ke situ, lipat tangan. Belum baca Al-Fatihah imam, mulai pergi ke pasar, Pak. Kira-kira kelak kuenya, kue semprot itu cak mana betul. Nah, hari raya kelak baju warna puna, hiltop cak mana. Nah, tidak jadi kita ke situ, Bu. Nah, kamilanan situ juga. Allahu Akbar. Mulai. Hijau ka umpan pancing kelak anak kerunggu, aku. Dia mantap. Jadi itu yang terjadi, Pak. Itu yang terjadi, Ibu. Dalam sholat itu selalu baik itu tidak jadi bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Tak jadi. Ngalor ngidul kita kemana-mana. Sebenarnya itu yang paling penting dipahami dalam acara takziah ini. Itu yang paling penting. Kan mati itu pasti. Jadi Pak Ustadz, sholat itu latihan balik. Iya, latihan balik. Makanya semestinya kita balik ke Baitullah Hakikat. Baitullah Hakikat itu terletak di negeri Bakkah. Jadi Bakkah di sana dijadikan oleh Allah di sini Mekah. Baitullah di sana dijadikan di sini Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini ada makam Ibrahim. Makanya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Dari mana kamu datang, dari mana kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu perintah. Wajah yang mana? Bukan wajah muka ini. Ini wajah tubuh, wajah roh itu. Apa tuh wajah roh? Wajah roh itu ingatan. Ada pun situ. Makanya dalam masalah sholat sebenarnya kita naik mobil, ngalor gitu muka wajah badan itu silakan saja. Yang penting hati jangan kemana-mana. Itu sebenarnya ya. Walaupun ada sekarang terjadi itu, Pak. Sejadah kita mereng-merengkan itu. Ada kan? Ada pun motor, gak usah dimereng-merengkan. Yang penting hati kita ada di situ. Bukan muka kita, hati kita di situ. Percuma di mereng-mereng tapi hati kita kemana-mana juga. Kenapa seperti itu? Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakin Allah yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak nengok gaya kamu, nak berjanggut, nak bersorban, tidak itu yang tengoknya. Tidak nengok gerak-gerik kamu. Yang dia tengok tuh hatimu itu, adakah menghadap kepada dia? Itu sebenarnya. Tadi kita pun tidak heboh nih dengan kamu ini tidak berjanggut. Nah misal. Ngapa kamu tidak bersorban, tidak berjubah? Ngapa kamu bergerak kayak ini? Ngapa kamu menghadap situ? Itu kan tidak urusan berbeda itu, Pak. Tapi secara syariatnya benar. Secara syariat. Tapi secara hakikat bukan itu lurus Tuhan. Hatimu itu ngadap tak ke saya. Nak kita berjubah, berjenggot nian, sudah tuh pakai parfum yang banyak, geraknya bagus. Kalau perlu sejadah ini dipindahkan ke ini. Tapi hati kita tidak ada ke situ. Tidak jadi. Karena sholat itu adalah ingatan. Makanya wakimi sholat dizikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Berarti ingatan yang main itu. Jadi Pak Ustaz, tegak, rukuk, itu sujud itu apa? Itu bukan sholat tapi sembahyang. Itu. Jadi kita ini kebanyakan sudah sembahyang tapi belum sholat. Siapa mengatakan itu? Kita sendiri. Rasakan sendiri. Adakah kita sholat mantap ke situ? Ada, Pak? Ada, Bu? Setengah-setengah ada. Dapat latihan biasa. Nah, setelah bisa kita bolak-balik dengan bagus, motor nak ngebut, musik nak kencang, terserahlah, pokoknya aku fokus saja. Batilah hebat. Mudah-mudahan kalau kita balik kepada Allah, clear, sampai itu teorinya. Tetapi yang lebih penting, itu penting ya. Yang tidak kalah penting adalah
Kalau kita tidak sholatnya itu, kita pasti lalai, Pak. Pasti baik ke pasar, ke kebun, mancing ikan, mulai nyari apa, pasti seperti itu. Kalau tidak sholat seperti itu. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, "Fa'yabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan di sini, di rumah ini, tunjuknya itu. Sudah, fatahlizu bi maqama Ibrahim sholat. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim yang di depan Ka'bah itu, kamu sholat di sini boleh, di situ boleh, di sini boleh, di sini boleh. Kamu yang mana? Kamu ingatan, Pak. Kalau badan kita kan 50, tidak mungkin kita bisa ke situ. Ingatan kita ke situ mantap. Nah, kalau bisa bertahan, itulah sholat khusyuk namanya. Apa yang terjadi? Nah, kalau itu sudah bisa sholat seperti itu, Pak, berlakulah janji Allah, wa nazza'na ma fi sudurihim minhim tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ ku cabut di hati dan dada mereka. Cabut di hati dan dada yang ngiri ke orang, dengki ke orang, benci ke orang, dicabut. Lama-lama kita akan bersih, lama-lama kita akan baik. Itu tidak sholat rajin, puasa rajin, iri ke orang rajin juga. Kadang-kadang nipu orang juga. Kadang-kadang sombong juga. Itu jadi itu. Nah, itu tandanya sholatnya belum jadi. Tandanya belum sampai ke tempat itu. Tandanya belum dicabut oleh Allah penyakit hati dan dada. Itu inti. Jadi jangan itu Ustaz, iya itulah. Ingat, kalau penyakit hati dan dada itu tidak dicabut oleh Allah, dia akan melimpah, akan penuh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, kelak itu penyakit itu merambah, ditambah oleh Allah. Merambah ke mana? Ke badan, Pak. Ke badan. Waktu kita ke penyakitan, kita tidak sadar penyakitan pada fisik itu sebenarnya bermula dari dalam dada kita. Itu. Apapun jenis penyakit, bisa kita merubah hati kita menjadi baik, bersih, bening, mudah-mudahan penyakit itu pelan-pelan akan berkurang. Itu. Nah, kanker, tumor, apa namanya itu adalah virus. Itu adalah hamba Allah juga, ciptaan Allah juga. Kalau kita baik, bersih, dia akan turun kena kita. Itu sebenarnya. Itu cerita pengobatan. Saya gitu kan. Itu, Pak. Nah, di situ dicabut penyakit hati. Makanya kita jadi orang bersih hati, bersih pemikiran, bersih perilaku. Itu satu. Yang kedua, kami tidak sholatnya itu. Nah, kalau tidak sholatnya itu berarti tidak balik kepada Tuhan. Nah, itu resikonya. Nah, di ayat lain dijelaskan Al-Anfal 35. Apa bunyinya? Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka yang tidak di rumah itu sama baik kayak bersiul-siul baik. Sholat yang tidak di rumah itu sama kayak bersiul-siul baik. Kenapa bersiul-siul? Suara bagus, bacaan bagus, makna bagus, irama bagus. Orang nangis galau dengar kita ngimam. Itu. Tetapi hati kita tidak ke situ. Malah waktu ngimam itu dingijaukan, kelak umroh besok siapa lagi yang dibawanya. Hari Mekah kelak siapa lagi yang ditemui. Itu yang dibahas. Dan nyambung. Nah, sholat mereka yang tidak situ sama ke bersiul-siul baik, sama ke bertepuk-tepuk tangan baik. Ujungnya apa? Fazuku azaba. Nah itu dia. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati tadi tidak dicabut. Akhirnya merambah ke fisik. Ujung-ujungnya penyakitan. Duit banyak, pangkat tinggi, atau banyak, tapi tidak banyak makan lemak. Ya Pak? Makan boleh, sayur bening, tidak pakai garam. Ya ampun. Tansi banyak, harta banyak, makan cuma sayur bening, tidak perlu pakai garam. Aduh. Tansi kita dipakai jemur terus. Itu azab.
Kalau saya tanya ke orang sakit seperti itu, tersiksa dia. Awak duit banyak, 65 martabak nggak boleh, beli ayam nggak boleh, kambing nggak apa kambing nggak, apalagi kambing nggak boleh niat. Itu. Fasuku azaba bima kuntum takfurun. Nah itu dia. Karena kamu kafir, bayangkan Bapak Ibu. La sholat diazab terus dikafir-kafirkan dulu. Itu yang saya katakan tadi, kalau cerita kafir jangan keluar ke dalam. Aja itu ceritanya. Jadi pada malam hari ini saya mengajak menghibur kita semuanya. Malah kita mulai buka Quran tadi, cak mana cara sholat yang baik, ya. Cerita saya sampaikan nih dari mana asal kita kan, saya ceritakan. Nah, tinggal prakteknya cak mana. Nah, pelan-pelan. Nah, teruslah continue seperti itu. Mudah-mudahan kita tahu posisi balik, hati kita bersih, insya Allah. Sampai waktunya kita akan pulang kepada Allah dengan baik dan benar seperti yang dibaca oleh Bapak Kori kita tadi. Itu aja Pak Didi. Tidak usah panjang-panjang. Ya Bu ya, jelas Bu ya. Sekedar pembuka baik itu. Kalau nak ngajinya termasuk tengah malam. Nah, masuk jam nih Pak. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan, tidak ada kata lain Pak, kita sabar Pak. Sabar itu artinya ikhlas menerima keputusan Allah. Hai Pak Ustaz, tidak mudah ikhlas itu. Betul, harus ada ilmunya. Apa ilmunya? Allah punya pilihan. Kita punya pilihan. Pilihan Allah pasti tepat. Kalau pilihan itu tidak, maka percaya pasti pada Allah. Pasti bagus. Nah, mudah-mudahan kita akan sabar. Gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah untuk Bapak M. Toton Sayuti bin Usali. Ini nama orang tua beliau aja Usali Pak. Artinya sengaja aku melaksanakan hubungan dengan Allah. Itu di dalam sholat. Nah itu. Jadi kita baca doa. Doa kita ini bermanfaat ya Pak ya. Jangan sampai nanti kita terpengaruh dengan kawan-kawan yang mungkin belum sampai pengetahuannya. Kamu kemana? Nak mendoa. Doa siapa? Doa Ustaz Toto. Jangan. Ngapa? Doa itu hanya terkabul dari anak kandungnya. Itu pun yang soleh, kalau soleh tidak cukup. Ya jangan begitu kita. Bahasanya tidak begitu. Nah kalau cek itulah pemikiran kita, boleh besok kalau udah meninggal gak bisa disolatkan Pak. Ya kan? Karena isi sholat itu doa galau. Kata Nabi justru lebih banyak orang menyolatkan lebih bagus. Lebih banyak orang mendoakan kalau lebih bagus. Kalau saya Pak, kalau masalah orang meninggal ini, yang paling penting itulah menyolatkan itu paling penting Pak. Itu sama dengan ngasih biji belanja untuk orang berangkat. Nah itu. Menyolatkan itu pentingnya. Tidak apa-apa gak belanja itu. Nah, di kawan nama baik, jangan didoakan. Itu anaknya yang punya kedua. Karena ada hadisnya kata, memang ada dia hadisnya. Iza mata itu ada yang kata amalu salah. Di antaranya anak yang soleh yang mendoakan. Kalau tidak soleh jangan dapat yang mendoakan. Apalagi bapak, apalagi kita, wah tidak begitu. Ya pemahaman tidak begitu. Kemudian Pak Ustaz, kami kok nak baca tahlil, boleh tak? Ini apa ya? Ya siapa melarang? Tahlil itu kan kalimat la ilaha illallah, kan begitu. Takbir kan Allahu Akbar. Alhamdulillah kan hamdalah. Kan tidak boleh dilarang itu. Memang ada kalimatnya. Bukan Pak Ustaz yang di buku-buku itu nah. Ya, memang ini kenapa? Nabi tidak pernah mengajarkannya. Pertanyaannya, kamu punya bukunya tak? Tidak punya. Nah, maka tidak tahu. Kalau kamu punya bukunya, buka. Pertama kali Al-Fatihah. Yang kedua Qul huwallah. Ketiga Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu binas. Alif lam mim. Ayat kursi. Lillahi mulku samawati.
zikir, doa, tasbih. Yang mana yang tidak diajarkan oleh Rasul? Oh iya, udah. Nah, itu cara kita memandangnya, Pak. Jadi tidak ada pertikaian. Nah, ada lagi yasinan Pak Ustadz yang mana? Ya, jangankan yasinan, dalam Quran dan baca udah apa-apa. Yasin itu bikinnya itu mestinya kalau memang benar. Jadi yang penting kita rukun, kita damai, yang mau kita pahami silakan kita laksanakan baik bagus. Jangan saling kucai, jangan saling simboli sehingga terjadi perpecahan di hati kita masing-masing. Ya Pak ya, Bu. Ya. Namanya merukunkan warga. Pak RW itu. Pak RW. Oke lah. Baik, kita doa. Siap Bu? Doa juga Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus, salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, bihadzal laili hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bizamina katsira. Fazalika fa'filana ala dzunubana, fa'filana ala dzunubana, fa'filana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syarira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wa muslimat, al ahya minhum wal amwat, khususan ikhwana ismuhu and Toton Sayuti bin Usolli. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa fa'anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi'at ma'khalahu fadkholahu innaka ghafurur rahim ya Allah. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa fitan bil jasadi serta ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'da maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah, azabi dunya akhirah, fitnati dunya akhirah, khususan ala ikhwana ismuhu Toton Sayuti bin Usolli. Rabbana fataqabbal minna sholatana wa siyamana wa taqasu'ana tadarwa'ana wa zikrina wa tadawwa'ana wa bil khususan ikhwana ismuhu dan Toton Sayuti bin Usolli fadkhulhu bi rahmatika jannah innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ceramah yang saya sampaikan tidak panjang-panjang, pendek tapi panjang. Dan kita puasa tidak perlu panjang-panjangnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimanfaatkan dan berguna bagi kita segala-galanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.